Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinka Dinda Prastikasari dengan NPM 2210010921113. Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi, dosen pengampu Ibu Dari Zunaida, SAB MAB, akan menjelaskan company profile dan studi kasus PT Nestle Indonesia. Nah, sebelum masuk ke kasus PT Nestle Indonesia, kami akan membeberkan sedikit tentang company profile PT Nestle Indonesia. Profil perusahaan. Nestle merupakan produsen makanan terkemuka di dunia yang memasok lebih dari 10 juta produk makanan di pasar setiap tahunnya. Good Food, Good Life merupakan slogan Nestle yang menggambarkan komitmen Nestle sebagai produsen makanan yang peduli akan kesehatan umat manusia dengan menghasilkan makanan yang sehat, bermutu, aman, berkualitas, bergizi, dan menyenangkan untuk dikonsumsi demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Nestle didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss. Pendirinya adalah Henry Nestle, seorang ahli gizi berkebangsaan Jerman. Pada tahun 1910, susu Cap Nona masuk ke pasaran Indonesia melalui distributor yang ada di Singapura. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1965, pemerintah membuka kesempatan berinvestasi bagi investor asing. Kebijakan inilah mendorong Nestle dan para mitranya untuk membuka usaha di Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 1971, Nestle yang berpusat di Vevey, Swiss bersama mitra lokalnya mendirikan PT Food Specialties Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Waru, Jawa Timur. Lalu, karena adanya peningkatan penjualan yang drastis, mendorong PT Food Specialties Indonesia mendirikan pabrik baru. Pabrik ini didirikan di Gejayan pada tanggal 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988 serta diresmikan oleh Presiden RI pada saat itu, atau Bapak Soeharto, pada Juni 1988. Lalu selanjutnya ada lokasi perusahaan. PT Nestle Indonesia berkantor pusat di Wisma Nestle, Perkantoran Hijau Arkadia, Menara B, Lantai 5, Jalan TB Simatupang, Kaf 88, Jakarta 12520, Indonesia. Saat ini PT Nestle Indonesia mempunyai 3 pabrik untuk menunjang proses produksinya, yaitu yang pertama, Pabrik Kejayan didirikan pada tanggal 2 Juni 1988, lokasi Desa Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Hasil produksinya susu bubuk, susu kental manis, dan susu sterilisasi. Yang kedua, Pabrik Panjang didirikan pada tahun 1979, lokasi Desa Seampok, Panjang, Lampung. Hasil produksinya kopi bubuk dan kopi bubuk instan. Yang ketiga, Pabrik Cikupa didirikan pada bulan Oktober 1990. Lokasinya di Desa Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang. Hasil produksinya yaitu permen, minuman serbuk, teh instan, dan Choco Snack. Visi dan misi perusahaan. Untuk visinya yang pertama, meraih kepercayaan konsumen dan menjadi perusahaan makanan dan nutrisi yang terkemuka serta terpandang di Indonesia. Yang kedua, menjamin keuntungan dan kelangsungan pertumbuhan jangka panjang dengan modal yang efisien bagi perusahaan melalui pelayanan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan konsumen. Yang ketiga, menjadi pemimpin pangsa pasar atau posisi nomor 2 yang kuat di setiap kategorinya. Untuk misinya, misi Nestle Indonesia turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi, dan juga lezat. Selain itu, kami juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi konsumen kami, antara lain seperti tercantum dalam kemasan setiap produk kami. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. Dan yang terakhir ada struktur organisasi perusahaan. Di bawah ini adalah struktur organisasi perusahaan pada PT Nestle Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus pelanggaran etika bisnis produk susu Nestle Indonesia. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara di Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan bakteri Sakazaki yang mencemarkan produk susu formula bagi anak-anak. Menurut situs bisnis online dari penelitian yang dilakukan di 5 negara ditemukan bahwa
tingkat pencemaran bakteri ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang telah diteliti. Lebih lanjut, peneliti menemukan bakteri Sakazaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi. Padahal pabrik susu formula menurut standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman maupun bakteri yang berbahaya. Dalam penelitian terakhir, didapatkan kemampuan 12 jenis Sakazaki untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat Celcius dalam pemanasan susu formula. Nah, produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah produknya Nestle. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Nestle ini yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk yang mereka ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan. Lalu di Indonesia pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Sakazaki ini. Dalam pengujian sampel, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk Nestle yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011 dan hal ini terungkap saat jumpa pers BPOM di kantor Kemkominfo. Melalui kasus ini, Nestle memperbaiki diri dan mampu belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan bagi motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Dan juga diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang bisa terjadi, serta dapat mempertahankan segala prestasi yang telah dicapai dan harus memberikan dampak positifnya terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas saya tentang studi kasus PT Nestle Indonesia. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.